Dengan NIM ACD 118009, di sini saya akan melakukan praktikum dengan topik difusi dan osmosis. Baik, tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dari difusi dan osmosis pada tumbuhan. Jadi sebenarnya apa sih itu difusi dan osmosis yang nantinya mau kita praktekkan? Jadi difusi merupakan gerakan penyebaran molekul atau ion melalui membran sel dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Sedangkan osmosis merupakan difusi air melalui membran semi-permeabel dari daerah yang memiliki potensial air lebih tinggi atau hipotonis ke daerah yang potensial airnya lebih rendah yaitu hipertonis. Dari pengertian singkat tadi, mari kita buktikan apakah benar teori tersebut. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu gula pasir, kentang, 5 buah gelas plastik, serta air aquades, lalu ada karet gelang, ada plastik, ada sedotan stainless, ada 2 sendok ukur, tisu, penggaris, dan handphone sebagai stopwatch. Pertama yaitu kita siapkan seri larutan gula. Untuk gelas pertama yaitu sebagai kontrol 0%, dimana ini nantinya tidak bisa menggunakan gula. Dan untuk gelas ini nanti sebagai percobaan. Gelas kedua dengan 30%, gelas ketiga dengan 50%, gelas keempat 70%, dan gelas kelima 90%. Masukkan gula pasir ke dalam air. Sebanyak 20 buah diameter kentang. Di sini saya mendapatkan ukuran 0,5 cm. Kemudian masukkan 4 potongan kentang ke dalam larutan gula. 1. Tutup rapat gelas plastik dengan plastik dan karet. Setelah ditutup rapat, diamkan selama 60 menit. Baik, setelah direndam selama 60 menit, buka penutup plastik. Kemudian tiriskan kentang ke tisu. Masukkan data hasil pengamatan pada tabel. Ini adalah hasil kentang yang direndam pada air tanpa gula atau 0%, di mana tekstur kentang menjadi sangat keras dan ukurannya tetap 7 cm dengan diameter 0,5. Konsentrasi gula 30% membuat kentang menjadi lebih lunak atau lembek dengan panjang 6,5 cm dan diameter 0,4 cm. Begitu pula pada kentang dengan konsentrasi 50%, 70%, dan 90% membuat ukuran menjadi menyusut dan diameter juga menyusut dan tekstur semakin lembek. Baik, kita masuk ke dalam diskusi. Jadi, pada gelas kontrol tidak terjadi perubahan apa-apa. Yang terjadi, tekstur kentang menjadi lebih keras. Sedangkan pada gelas perlakuan dari konsentrasi 30, 50, 70, dan 90 mengakibatkan kentang menjadi menyusut, semakin pendek, dan diameter juga semakin mengecil. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin berubah juga ukuran panjang dan diameter kentang tersebut. Penyebab terjadinya peristiwa tersebut untuk konsentrasi gula yang tinggi membuat larutan menjadi hipertonis yang akhirnya menambah massa jenis larutan gula tersebut, di mana sel-sel kentang kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Jika tekanan turgor menurun, akibatnya kentang menjadi empuk atau lembek, seperti konsentrasi air 30%, 50%, 70%, dan 90%. Kemudian terjadi penurunan berat kentang akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan gula. Kemudian, kelunakan kentang dan pengurangan berat tergantung pada konsentrasi larutan gula tersebut. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak penurunan beratnya.
Jadi, kesimpulan kita pada hari ini, osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi-permeabel. Dengan demikian, berarti teori yang kita bahas di awal tadi adalah benar terjadi. Lalu, kesimpulan kedua, saat kentang direndam dalam larutan gula, terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan gula. Ini terjadi karena sel-sel kentang itu hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Dan kesimpulan yang terakhir, untuk kentang yang direndam dalam air biasa, peristiwa yang terjadi itu kebalikannya, di mana air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang, sehingga isi sel bertambah. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Peristiwa tersebut disebut dengan difusi. Difusi merupakan gerakan penyebaran molekul atau ion melalui membran sel dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah tanpa menggunakan energi. Jadi, sesuai dengan teori di awal tadi yang kita bahas. Demikianlah video dari praktikum osmosis dan difusi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.